mas'alatun yajuzu lil qadiri ala tafri'i wa tarjihi wa illam yakun mujtahidan ay wal halu annahu wairu muttasifin bisifatil mujtahidi yajuzu lahu al-ifta'u bimadhhabi mujtahidin ittala'a ala ma'khudhihi. Boleh bagi orang yang mampu melakukan tafri' dan tarjih, ya. Tafri' yakni tafri'ul masail. Tafri'ul masalah, kadang-kadang masalahnya satu tapi yatafarru'u minha masail, ya. Boleh bagi orang yang mampu melakukan tafri'ul masail dan yang mampu melakukan tarjih sementara dia sendiri bukan mujtahid, boleh berfatwa dengan mazhabnya seorang mujtahid, di mana si qadir itu bisa melihat ma'khadhnya mujtahid wa taqadahu, dan ia sendiri meyakini ma'khadh itu. Ada seseorang dia bukan mujtahid, tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad, tapi punya kemampuan melakukan tafri dan tarjih, dia boleh berfatwa. Yang difatwakan adalah mazhabnya mujtahid, di mana si qadir itu melihat ma'khadhnya dan dia meyakini ma'khadh itu. Jadi ada mujtahid. Wa hadza kama sarraha bihi al-Amidiyyu mujtahidul madhhabi. Adapun orang ini, yakni si qadir itu, sebagaimana ditegaskan oleh Amidi, hakikatnya adalah mujtahid mazhab. Dia sendiri mujtahid, tapi mujtahid mazhab. Lintiba kita arifihi as-sabiki, karena cocoknya, klopnya definisi mujtahid mazhab yang lalu klop alaihi atas si qadir itu. Ya, memiliki kemampuan melakukan tarjih dan tafri', ya berarti mujtahid mazhab, ya. Akan tetapi yang difatwakan adalah mazhabnya mujtahid mutlak, sementara dia sendiri tahu apa maksudnya. Fayajuzu lahu al-ifta'u bimadhhabi imamihi mutlaqan. Maka boleh baginya, yakni si qadir yang tak lain adalah mujtahid mazhab, boleh baginya berfatwa dengan mazhab imamnya secara mutlak. Secara mutlak, kan? Alasannya di buku idzalika fil a'sari, karena hal itu memang terjadi di dalam beberapa masa, terjadi dari masa ke masa. Bukan hanya sekali dua kali terjadi, tapi mutakarriran syai'an, berulang kali, dan ia populer, masyhur. Min ghairi ingkarin, tanpa ada protes, ingkar dari yang lain. Bikhilafi ghairihi, berbeda dengan selain qadir. Kalau bukan orang yang punya kemampuan, tak boleh, ya. Faqad unkiru alaihi, maka sungguh-sungguh diingkari siapa selain qadir. Kalau kita apa boleh berfatwa ini? Ngalak nang Fathul Wahhab, ngalak nang Fathul Mu'in, ya kan? Wakilah la yajuzu lahu,
Bahkan ada yang berpendapat tidak boleh apa ifta lahu bagi si qadir itu. Dia hanya memiliki kemampuan tafriq dan tarjih, tapi dia bukan mujtahid. Dintifai wasfil ijtihadi anhu, karena tidak adanya sifat ijtihad anhu daripadanya, dari si qadir itu, yakni karena dia tidak memiliki sifat mujtahid. Wa innama yajuzu al-ifta'u lil mujtahidi. Ifta itu hanya boleh bagi mujtahid. Oh, ini sulit ini. Wala nusallimu wuqu'ahu min ghairihi. Dan kita tidak yakin, ya, tidak setuju terjadinya ifta tersebut min ghairihi, dari selain mujtahid, fil a'saril mutaqaddimati, di masa-masa yang lalu. Ini sudah ada dua pendapat, ya. Yang pertama yajuzu lahu, wakilah la yajuzu. Wa sadithuha, yakni sadithul aqwal, yajuzu lahu, boleh apa ifta lahu bagi qadir, inda adamil mujtahidi, ketika tidak adanya mujtahid. Ya, ini yang agak mending itu. Ketika mujtahid tidak ada, maka qadir pun boleh berfatwa. Kalau si qadir tidak ada, ya di bawahnya qadir. Dil hajati ilaihi, karena ada kebutuhan ilaihi terhadap ifta. Bikhilafi ma idza wujida al mujtahidu. Bedaannya kalau mujtahid ada, maka selain mujtahid tidak boleh ifta. Wa rabi'uha yajuzu lil muqallidi al ifta'u wa illam yakun qadiran 'ala tafri'i wa tarjih. Ini paling gampang ini. Pendapat yang keempat, boleh bagi muqallid berfatwa meskipun dia tidak mampu melakukan tafri' dan tarjih. Alasannya li'annahu nakilun lima yuftihi bihi an imamihi, karena sesungguhnya dia itu adalah semata-mata menukil apa yang ia berfatwa bihi dengan emas, menukil an imamihi, dari imamnya. Karena apa yang ia fatwakan itu bukan pendapatnya sendiri, tapi dia menukil dari imamnya. Wa illam yusarrih binaklihi anhu, meskipun tidak terus terang siapa muqallid dengan menukilnya ma yufti bihi anhu, daripada imamnya, ya. Tidak terus terang, ya. Nah, kalau sekarang kan ada kitab lagi. Wa hadza al-waqi'u fil a'sari al-mutaakhirati. Ini adalah yang terjadi di masa-masa mutaakhir ini. Ini namanya realistis, ya kan? Memang Islam itu antara idealitas dan realitas, ya kan? Pada dasarnya Islam itu ideal, ya. Makanya di kitab-kitab fikih disebutkan syarat-syarat pemimpin, syarat-syarat hakim harus mujtahid. Itu kan ideal, ya. Tapi ketika yang ideal tidak didapatkan, maka mau tidak mau harus turun dari idealitas ke realitas, ya kan? Turun dari langit idealitas ke bumi realitas, ya kan? Jadi Islam itu realistis, ya. Menata mau boleh, ya kan? Mau apa lagi, ya kan? Kalau harus menunggu hakim yang mujtahid, ya kapan itu adanya? Daripada tidak ada hakim, ya harus ada meskipun bukan mujtahid. Realistis itu artinya bukan
taslim, ya kan, terhadap realita. Artinya tetap harus berusaha untuk menggapai yang ideal. Realistis itu artinya tidak menutup mata dari realita. Tak menutup mata dari realita. Wa yajuzu khuluwuz zamani an mujtahidin. Boleh secara akal kosongnya suatu zaman dari mujtahid. Ai alla yabqa fihi mujtahidun. Artinya boleh tak tersisa di dalam zaman apa seorang mujtahid. Tak ada kehadiran mujtahid. Secara akal mungkin saja suatu zaman tidak ada mujtahid. Ini secara akal ya. Khilafan lil Hanabilati fi man'ihim al-khuluwa anhu mutlaqan. Berbeda dengan pendapat Hanabilah yang mereka tidak memperkenankan kosongnya zaman dari mujtahid secara mutlak. Tak boleh ada zaman tidak ada mujtahidnya. Wali bani daqiqil aidi yakni wa khilafan li bani daqiqil aid. Dan berbeda pendapat juga dengan Ibnu Daqiqil Aid. Ini Syafi'iyya. Fi man'ihi al-khulu anhu malam yatada'ah az-zamanu. Di dalam tidak membolehkannya Ibnu Daqiqil Aid akan kosongnya zaman dari mujtahid sepanjang tidak porak-poranda apa zaman. Tidak rapuh apa zamannya. Sepanjang zaman belum rapuh. Bitazalzulil qawaidi dengan sebab goyahnya sendi-sendi Islam. Menurut Daqiqil Aid tidak boleh ada masa kosong dari mujtahid. Terkecuali kalau zaman sudah benar-benar tak karu-karuan, ya kan. Fa in tada'a yani az-zamanu, jikalau zaman sudah rapuh, bi an atat asyratus saati, dengan sudah datang tanda-tanda kiamat al-kubra, kiamat nak orang berempat hari, ketulu isyamsi seperti terbitnya matahari min maghribiha wa ghairi dzalika, jaza al-khulu anhu, boleh apa kosongnya zaman daripada mujtahid, katanya Ibnu Daqiqil Aid. Wal mukhtaru ba'da jawazi. Adapun pendapat yang mukhtar setelah mungkinnya khulu zaman anil mujtahid, annahu lam yasbut wuqu'uh, ialah bahwa sesungguhnya tak terbukti apa terjadinya khulu. Ibaratnya pergi alam yasbut wuku, tak terbukti bahwa khulu zaman anil mujtahid itu terjadi. Di musannif tidak bilang lam yaqa ya. Wakilah, dan ada yang berpendapat yaqa, terjadi apa khulu zaman anil mujtahid. Dalilu azamil wuqu'i, adapun dalil bahwa khulu itu tak terjadi adalah hadis sahihain biturukin, hadis riwayat sahihain dengan beberapa jalur. Ini dijadikan dasar bahwa tak terjadi khulu az-zamani anil mujtahid. Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi hatta ya'tiya amrullah. Sekelompok dari umatku akan selalu tampil di atas kebenaran sampai datang hari kiamat. Sekelompok dari umatku akan selalu tampil atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat.
amrullahi ay as-sa'atu kama surriha biha fi ba'dit turuki, sebagaimana ditegaskan dengan kalimat sa'ah di dalam sebagian turuk. Dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud amrullah adalah as-sa'ah? Ya, karena dalam sebagian sanad bunyinya adalah sa'ah, ya. Qala al-Bukhari, berkata siapa Imam Bukhari, wahum ahlul ilmi. Mereka itu, Taifah itu adalah ahlul ilmi, ya. Artinya sekolah umatku dari kalangan ahli ilmi akan senantiasa tampil menyampaikan kebenaran. Dari mana Imam Bukhari tahu bahwa yang dimaksud Taifah itu ahlul ilmi? Ay libtida'il hadis fi ba'dit turuqi biqaulihi. Artinya karena dimulainya hadis di dalam sebagian turuk dimulai dengan sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak dengannya akan kebaikan, maka Allah akan membuat dia mengerti agama. Jadi ahlul ilmi. Hadis ini dijadikan dasar bahwa khuluwuz zaman anil mujtahid lam yaqa, ya. Wa yadullu lil wuqu'i haditsus sahih hayni aidan, dan menjadi dalil bagi terjadinya khulu apa hadis sahihain juga, kedua-duanya sama-sama di sahihain, ya. Dalilul wuqu' dan dalilu adamil wuqu'. Nabi bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadih, walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut sedemikian rupa dari hambanya. Allah Ta'ala tidak akan menarik dan mencabut ilmu dengan cara sedemikian rupa, langsung itlaq ilmu. Walakin yakbidu al-ilma biqabdil ulama'i. Akan tetapi Allah Ta'ala akan mencabut ilmu dengan cara mencabut para ulamanya, ya. Ini hanya soal teknisnya Allah, ya. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa pada suatu saat Allah Ta'ala akan mencabut ilmu ini. Caranya biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah Ta'ala tidak menyisakan seorang alim pun, tidak sekali si alim, ittakhadha an-nasu ru'asa'u juhalan, maka umat manusia membuat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, pemimpin-pemimpin agama termasuk. Yang dijadikan pemimpin adalah ru'asa' juhal. Karena tidak ada lagi yang bisa ditanya, fasu'ilu, maka mereka pun ditanya. Karena ditanya, fa'aftau, berfatwa, tapi juga iri ilmin. Akibatnya fadullu. Bukan hanya dullu, tapi wa'adullu. Hadza lafzul Bukhari. Ini adalah redaksinya Imam Bukhari. Wa fi Muslimin, dan ialah di dalam Sahih Muslim, hadis adapun hadis, inna baina yaday sa'ati ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yutraku fiha al-jahlu. Sesungguhnya ialah di hadapan hari kiamat, yakni menjelang kiamat, adapun beberapa hari yang diangkat di dalamnya apa ilmu dan dibiarkan di dalamnya apa kebodohan. Wa nahu hadisul Bukhari, dan sama dengan hadis Imam Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari. Inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu
wa yasbutal jahdu. Adalah salah satu tanda-tanda kiamat, adapun diangkatnya ilmu dan terwujudnya kebodohan. Wal muradu bi raf'il ilmi. Adapun yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu, qabdu ahlihi adalah dicabutnya ahli ilmu. Wa di mu'aradati hadhil hadisi lil awwali, dan karena bertentangannya, melawannya hadis-hadis ini terhadap pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama kan mengatakan la yaqa'u ya. Dalilnya adalah la tazadu ta'ifatun kan. Hadis-hadis ini sudah bertentangan dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa la yaqa'u huduz zaman ya. Dasarnya adalah la tazadu ta'ifatun. Berhubung hadis-hadis ini melawan pendapat yang pertama, qala al-musannifu, maka Ki Musannif mengatakan begini, lam yasbut wuqu'uhu duna la yaqa'u. Ki Musannif hanya bilang tak terbukti terjadinya hudu, bukan mengatakan la yaqa'u, ya kan? Tak memastikan, ya kan? Tak bengan memastikan. Wa yumkinu raddul awwal ilaiha, dan mungkin mengembalikan pendapat yang pertama ilaiha kepada hadhil ahadis, hadis-hadis ini, bi an yurada bisaati ma qaruba minha, dengan mana dimaksud dengan saat apa waktu yang dekat dengan saat, hatta ya'tiya amrullah, sampai pada saat hampir kiamat maksudnya ya. Wa idza amila al-amiyyu biqauli mujtahidin fi hadisatin, dan apabila telah mengamalkan siapa orang awam mengamalkan dengan pendapat seorang mujtahid menyangkut suatu kasus, falaisa lahu ar-ruju'u anhu, maka tidak boleh bagi si ami menarik kembali anhu dari kaul mujtahid tersebut ila ghairihi, kepada selain kaul mujtahid, fi misliha, di dalam hadisah yang sama. Kalau ada kasus yang sama, maka dia tidak boleh merujuk dari pendapat yang telah ia ikut kepada seorang mujtahid. Oh, tak boleh ya. Li'annahu qad iltazama dzalika al-qaula, karena sesungguhnya si ami itu sudah berkomitmen, berpegang kepada kaul itu, di mana dikatakan telah berkomitmen bil amali bih, dengan telah mengamalkan dengan kaul itu, berarti sudah iltizam. Bikhilafi ma idza lam ya'mal bihi, berbeda dengan kalau belum mengamalkan siapa si ami bihi dengan kaul mujtahid. Kalau sudah mengamalkan kaul itu, berarti dia berkomitmen untuk ikut kaul itu, maka tidak boleh menarik kembali dengan mengambil pendapat yang lain. Wakilah yalzamuhu al-amalu bihi bi mujarradil ifta'i, ada yang mengatakan wajib kepada si ami mengamalkan bihi dengan kaul mujtahid, dengan ifta itu saja, dengan minta fatwa kemudian dijawab, ya sudah sudah terikat dengan itu, sudah terikat. Falaisa lahu ar-ruju'i ila ghairihi fihi, maka tidak boleh ialah bagi si ami merujuk ila ghairihi, kepada selain mujtahid, fihi, di dalam kaul itu. Wakilah yalzamuhu al-amalu bihi bisyuru'i fil amali bihi,
ada yang berpendapat wajib kepada si ami mengamalkan dengan kaul mujtahid bila mana dia sudah kadung mulai mengamalkan bihi dengan kaul itu. Bila mana sudah memulai mengamalkan meskipun belum selesai, ia sudah terikat dengan kaul itu. Bikhilafi ma idza lam yasra', berbeda kalau dia belum memulai. Wakilah yalzamuhu al-amalu bihi in iltazamahu. Enak banyak kaulnya, karimir dedeki ini. Wajib kepada ami apa yang mengamalkan dengan kaul mujtahid inil tazamahu, jikalau dia sudah berkomitmen untuk berpegang kepada itu, ya kan. Bikhilafi ma idza lam yaltazimhu, berbeda kalau dia belum berkomitmen dengan kaul itu. Waqala as-Sam'ani, berkata siapa as-Sam'ani, yalzamuhu al-amulu bihi in waqa'a fi nafsihi sihhatuhu. Wajib apa mengamalkan dengan kaul mujtahid jikalau terjadi di dalam dirinya keabsahan kaul itu. Wajib mengamalkan kaul di mana dia minta fatwa kepada seorang mujtahid kalau di dalam dirinya ada keyakinan bahwa kaul itu sahih, ya kan. In waqa'a fi nafsihi sihhatuhu, ya kan. Jikalau tergores di dalam dirinya ami apa keabsahan kaul itu. Artinya jikalau dia punya keyakinan bahwa kaul itu sahih, wa illa fala. Dari mana orang-orang awam sekarang tahu ini? Ini sahih, ini indah. Waqala Ibnu Salahi yalzamuhu al-amalu bihi illam yujad muftin akharu. Wajib mengamalkan dengan kaul mujtahid jikalau tidak ditemukan mufti yang lain. Mufti yang lain. Fa in wujida takhayyara bainahuma. Jikalau ada muftin akhar, maka ami boleh milih antara mufti dan mufti, ya kan? Antara mufti al-awwal dan mufti al-tsani. Wal asahu jawazuhu, adapun menurut kaul yang asah adalah bolehnya hal itu. Ai jawazur ruju' ila ghairihi fi hukmin akhar. Artinya bolehnya merujuk kepada selain mujtahid di dalam hukum yang lain. Lain sudah, ya kan, hukum lain kan, masalah lain. Tapi ada yang mengatakan tak boleh juga. Wakila la yajuz ar-ruju'u ila ghairihi walaupun fi hikmun akhar. Li'annahu bi su'alil mujtahidi wal amali bi qawlihi iltazama madhhabahu. Karena sesungguhnya si ami dengan bertanya kepada mujtahid dan mengamalkan pendapatnya mujtahid, berarti dia sudah berkomitmen dengan mazhabnya si mujtahid itu. Wal asahu annahu yajibu 'alal 'ami wa ghairihi mimman lam yablugh rutbatal ijtihadi ilzamu mazhabil muayyan. Menurut kaul yang asah, ialah wajib atas orang ami dan selain ami. Pokoknya setiap orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad wajib menetapkan diri mengikuti mazhab tertentu. Mazhab Syafi'i terus, ya kan. Iltizamu mazhabin muayyanin. Selalu berpegang kepada mazhab tertentu. Ini salah satu pendapat. Min madzahibil mujtahidina. Kalau kita baca buku-bukunya Sayyid Muhammad, dikatakan la yalzamu iltizamu mazhabil muayyanin. Menurut kaul yang asah, orang yang tidak mencapai tingkatan mujtahid, baik dia ami atau bukan,
itu wajib berpegang kepada mazhab tertentu. Ya'taqiduhu arjaha min ghairihi, di mana dia meyakini mazhab muayyan tersebut diyakini sebagai lebih unggul daripada mazhab yang lain, ya kan? Lebih unggul au musawiyan lahu, atau setara dengan yang lain menurut keyakinannya, ya. Wajib terus berpegang kepada mazhab tertentu yang diyakini lebih arja atau setara dengan mazhab yang lain. Wa in kana fi nafsil amri marjuhan, walaupun pada hakikatnya mazhab itu marjuh, ya kan, alal mukhtari al mutaqaddim. Sekurang-kurangnya apa yang diikuti itu adalah musawi di mazhabin akhir, ya. Tsumma fil musawi, kemudian terkait mazhab yang musawi, ya. Mazhab yang kita ikuti ini setara dengan mazhab yang lain. Yang bagi as-sa'yuh, wajib apa berusaha. Fi i'tiqadihi arjah, di dalam meyakini si musawi itu arjah sebagai yang lebih unggul. Sementara kita punya keyakinan mazhab ini setara dengan yang lain, tapi harus berupaya agar pada akhirnya memiliki keyakinan bahwa ini arjah, ya kan? Liyattajiha ikhtiaruhu ala ghairihi, agar supaya beralasan apa memilih musawi atas yang lain, agar supaya punya alasan kenapa mengikuti ini. Summa fi khurujihi anhu aqwalun, kemudian ialah di dalam boleh tidaknya menyimpangnya atau keluarnya si ami anhu dari madhab aqwalun, adapun beberapa kaul. Jadi pertanyaannya, boleh dia menyimpang dari kaul itu, dari madhab itu, aqwalun. Ahaduha la yajuz li'annahu iltazamahu wa illam yajib iltizamuhu. Meskipun tidak wajib iltizam, tapi dia sendiri sudah iltazam, ya kan? La yajuzu li'annahu iltazamahu wa illam yajib iltizamuhu. Meskipun pada dasarnya tidak wajib iltizam, tapi kalau sudah karung ikut itu berarti sudah iltizam sendiri. Saniha yajuzu apa khuruj. Waltizamu ma la yalzamu ghairu mulzimin, ya kan? Menetapi mengharuskan sesuatu yang tak harus itu tidak mengikat. Sadisul aqwali sadisuha la yajuzu apa khuruj fi ba'dil masail wa yajuzu fi ba'din, ya kan? Artinya pendapat yang ketiga ini mentafsir, dalam satu masalah boleh khuruj, dalam masalah yang lain tidak boleh khuruj. Masalah apa yang ia boleh khuruj dan masalah apa dia tidak boleh khuruj. Wa yajuzu fi ba'din tawassutan bainal qawlaini. Menengai, ya kan? Separuhnya nurut itu, separuhnya nurut ini. Wa yajuzu fi ba'din tawassutan bainal qawlaini. Wal jawazu fi ghairi ma amila bihi. Adapun jawaz adalah terjadi pada selain apa yang telah ia amankan. Oh, ini ya. Di mana yang jawaz, di mana yang tak jawaz. Yang jawaz itu menyangkut apa yang belum ia amankan, ya kan? Wal jawazu fi ghairi ma amila bihi akhdhan mimma taqaddama fi amali ghairil multazimi. Fa innahu idza lam yajlahu ar-ruju', karena sesungguhnya manakala tidak boleh baginya apa rujuk. Qala Ibnul Hajib, berkata siapa Ibnul Hajib, kal amili
ittifaqun, apabila tidak boleh baginya apa rujuk, fal multazimu aula bidzalika, maka orang yang sudah kadung berpegang adalah lebih utama untuk tidak rujuk itu. Fa innahu idza lam yajid lahu ar-ruju' fal multazimu aula bidzalika, aula bidzalika. Wa qad hakaya fihi al-jawaza, kedua-duanya Ibnul Hajib dan Al-Amili menyampaikan pendapat yang boleh. Pendapat yang boleh itu fayuqayyadu bima qulnahu, maka jawaz itu harus dikoyidi dengan apa yang kita katakan itu. Apa koyidnya? Koyidnya menyangkut hal-hal yang belum diamankan, ya kan? Wakilah, dan ada yang berpendapat la yajibu alaihi iltizamu madhabil muayyanin. Ini sebiasa ini. Tidak wajib atas ami berpegang kepada madhab tertentu. Falahu an ya'khudha fi ma yaku'alahu bihadzal madhhabi taratan wa bi ghairihi marratan ukhra wa hakadha. Maka boleh bagi ami berpegang teguh dalam suatu kasus berpegang kepada mazhab ini, dan di dalam kasus yang lain mengikuti mazhab lain. Wal asahu annahu yamtani'u tatabbu'ur rukhasi. Adapun menurut kaul yang asah adalah tak boleh tatabbu'ur rukhas. Artinya pilih-pilih mana yang lebih gampang, ya. Fil madzahib. Bi an ya'khudha min kullin minha ma huwal ahwanu. Dengan berpegang dari masing-masing madzahib, berpegang kepada apa yang lebih enteng. Fima yaku'u minal masaili, menyangkut masalah-masalah yang terjadi. Tidak boleh pilih-pilih dengan mencari-cari mana yang paling ringan di antara mazhab. Wa khalafa Abu Ishaq al-Marwazi. Akan tetapi Abu Ishaq al-Marwazi berbeda pendapat dengan tadi. Apa katanya? Fajawwaza dzalika. Beliau membolehkan tatabbu' rukhas. Wa dhahiru anna hadzal naqla anhu sahwun. Adapun yang tampak bahwa sesungguhnya penukilan ini dari Abu Ishaq adalah sebuah kedupaan. Artinya tak benar kalau Abu Ishaq mengatakan dan membolehkan tatabbu' rukhas. Sahwun katanya. Lima fir rawdati wa asliha, karena keterangan yang ada di dalam kitab Rawdah wa asliha an hikayatil Hannati wa irihi an Abi Ishaq annahu yafsuku bidzalika, bahwa sesungguhnya orang adalah menjadi fasik dengan tatabbu' rukhas. Karena ada keterangan di dalam kitab Rawdah yang dari Abu Ishaq sendiri bahwa orang yang melakukan tatabbu' rukhas itu jadi fasik. Wa an Ibnu Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Hurairah annahu la yafsuku bihi, bahwa orang yang tatabbu' rukhas tak fasik dengan tatabbu' rukhas. Jadi ada riwayat an Abi Ishaq bahwa dia yafsuku, riwayat dari Ibnu Abi Hurairah bahwa dia la yafsuku, ya. Wasani, adapun yang kedua yakni Ibnu Abi Hurairah, ini sisi kedua, ya. Wa qad tafaqqaha 'alal awwali, sementara beliau itu mengaji fikih kepada yang pertama. Yang pertama Abu Ishaq al-Marwazi, ya kan. As-sani ini mubtada, in arada ini khabar, ya kan. Wa qad tafaqqaha 'alal awwali, ini jumlah mu'taridah. Jadi Abu Ishaq ini gurunya Abu Hurairah, ya. Ibnu Abi Hurairah muridnya Abu Ishaq. Kira-kira kalau kedua-duanya punya pendapat yang berbeda, mana yang lebih unggul? Apa pendapat guruna, apa pendapat muridnya? Pasti ada dua pendapat, ya kan. Akan ada yang mengatakan guruna, ya. Akan ada yang mengatakan muridnya, ya. Kenapa?
Seorang murid tak mungkin berbeda pendapat dengan gurunya. Kalau tidak karena ada dalil yang kuat mungkin. Wasani wa qad tafaqaha 'alal awwali. Adapun yang kedua, yang mana dia belajar fikih kepada yang pertama, in arada, jikalau bermaksud siapa Sani, yakni Ibnu Abi Hurairah, jikalau beliau bermaksud bi adamil fiski, dengan tidak adanya kefasikan, bermaksud al jawaza, ya kan. Kalau yang dimaksud dengan tak fasik itu jawaz, ya kan, fahuwa mabniyun, maka itu dibangun atas dasar ala annahu la yajibu iltizamu madhabil muayyanin, ya kan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ada wujubi iltizami madhabil muayyanin, dasarnya. Wamtina'ut tatabbu'i samilun lil multazimi wa ghairihi. Tidak bolehnya tatabbu'ur rukhas mencakup multazim, orang yang sudah menetapi satu mazhab, dan selain multazim. Yu'khadhu minhu, dan diambil dari keterangan itu, taqyidul jawazis sabiqi fihima bima lam yu'addi ila tatabbi'ur rukhas. Mengqayyidi bolehnya adamil iltizam di dalam dua hal itu, wajib diqayyidi dengan kalau itu tidak mengantarkan kepada tatabbu'ur rukhas. Jadi ada perbedaan antara iltizamu madhabil muayyanin dan tatabbu'ur rukhas, ya kan. Bolehnya tidak wajibnya iltizamu al-iltizam bi madhabil muayyanin tidak identik dengan bolehnya tatabbu'ur rukhas. Artinya kalaupun kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak perlu terikat dengan mazhab tertentu, tidak berarti kita boleh tatabbu'ur rukhas. Bisa saja kita berpendapat bahwa tak wajib iltizam dengan catatan tidak mengarah kepada tatabbu'ur rukhas. Bima lam yu'addi ila tatabbu'ur rukhas. Mas'alatun wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka